Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 191. Di suasana yang tak menentu, di tengah masalah yang belum selesai, Kenshin, kini, justru keadaannya menjadi tak tenang, bukan lantaran karena masalah restoran. Namun, ada hal yang lain, yang tiba-tiba membuatnya panik. Bagaimana tidak, sesuatu yang disimpannya telah diketahui seseorang. Kenshin merasa tak enak diri, seperti lagi sakit, namun tak tahu penyebabnya. Foto itu pun dilihatnya lagi. Lalu ia mengingat, hanya menyimpannya di dalam almari yang ada pada laptop, dan juga sebuah flash disk. Hal itu pun ada di kamarnya sendiri, dan selalu terkunci. Kenshin masih tak mengerti kenapa foto ini bisa diketahui. Sementara, di lain tempat, tepat saat ini, hampir jam 3 sore, seorang wanita melihat handphonenya lagi. Dibukalah itu, beranda WhatsApp-nya sendiri. Setelah diperiksa, tanda pesannya tadi telah dibaca oleh si penerima. Namun, penerima itu belum membalasnya. Melihat hal itu, wanita ini mengirim lagi sebuah pesan ke pria tersebut. Ia menulis, "Maaf sebelumnya, saya hanya mau tanya, kalau boleh tahu, foto ini hubungannya apa ya dengan masnya?" Tulisan itu disertai lagi dengan foto kedua, yang mana foto itu terbaca sebuah nama. Kenshin pun menerimanya. Kagetlah dirinya untuk kedua kalinya. Dalam hati, ia bertanya, sambil merasa sangat khawatir. Kenshin pun berucap, "Waduh gawat nih, sepertinya semua data itu diketahui oleh orang ini." Kenshin lalu segera menjawab. Ia menulis balasan, "Maaf nih sebelumnya, ini siapa ya? Nomornya kok gak ada namanya di daftar kontakku ini. Terus foto yang Anda kirim ini, siapa ya? Mungkin salah atau gimana gitu ya?" Pesan pun tersampaikan. Lalu dijawab lagi oleh wanita itu. Ia pun menulis, "Kalau kagak kenal, lalu mengapa fotonya ini kok disimpan di memori atas nama Kenshin, pakai diedit pula? Masa ini kagak kenal?" Jadi aneh deh, karena dirasa orang ini memang mengenal dirinya. Kenshin pun menjawabnya, "Iya, itu memang saya kenal. Tapi ini siapa ya? Kok bisa tahu hal ini?" Pertanyaan itu belum dijawab. Wanita tersebut menundanya. Kenshin pun menunggu akan jawaban itu. Di sela hal tersebut, ia melanjutkan lagi akan menelpon seseorang. Telepon pun tersambung. Percakapan berlangsung dari jauh. Sirena melihat Kenshin yang sedang bicara dengan memakai handphone. Tak lama kemudian, yang ditunggu pun datang. Orang suruhan dari bos properti pemilik lahan ini telah tiba bersama beberapa orang temannya. Mereka sedang ada di luar. Meskipun waktu tutup restoran ini masih 2 jam lagi, nampaknya mereka berjaga-jaga, atau mungkin ingin memberi tekanan untuk memastikan akan ditutupnya restoran ini. Kenshin yang melihatnya hanya nampak biasa. Sedang waktu itu, Sirena menjadi panik lagi. Begitu pula dengan para karyawan yang ada di dalam. Mereka juga melihat sekumpulan orang berdiri di depan restoran. Lalu, Kenshin bicara, mencoba menenangkan Sirena dan semuanya. Kenshin itu berucap, "Udah gak usah takut gitu. Apalagi jadi panik. Entar mereka malah senang, merasa ditakuti, dan benar sendiri. Kan kita ini udah punya bukti. Ditunggu aja, kan mereka itu belum masuk ke sini." Di lain tempat, seseorang yang baru saja ditelepon Kenshin tadi berangkat di waktu itu juga bersama asisten pribadinya. Seperti biasa, orang yang dikenal pandai dalam berdebat itu, serta menguasai ilmu di segi hukum, terlihat naik mobil mewah. Nampaknya ia bukan orang sembarangan. Namun anehnya, hanya karena Kenshin yang telepon, ia pun segera datang. Apa mungkin ia memang sudah biasa menangani perkara? Mobil pun melaju dengan seorang sopir yang juga menjadi pengawalnya. Detik waktu berjalan, 1 jam terlewati. Orang yang bernama Gunawan, yang tadi pagi mengancam, kini dirinya masuk bersama 2 temannya ke dalam restoran.
Gunawan itu dengan sombong, tanpa permisi, tanpa mengucap salam, berjalan ke dalam. Kemudian, kakinya ada di atas kursi. Pandangannya melihat kanan kiri, sambil memasang raut muka yang garang. Sampai saat itu, ia belum berkata. Kenshin sendiri masih duduk di tempatnya. Meskipun dirinya telah mengetahui orang yang dimaksud itu telah masuk ke dalam, yang berada tak jauh dari tempatnya. Kenshin terlihat sibuk dengan handphonenya, karena sejatinya ia masih penasaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasianya. 5 menit, 10 menit pun berjalan, sedang Kenshin masih sama seperti itu. Kemudian, tiba-tiba, orang yang berdiri itu bicara, "Ayo cepat-cepat, siap-siap kalian tutup restoran ini. Waktunya sudah hampir habis." Sambil dirinya bertepuk tangan. Sama halnya, mirip dengan orang yang akan mengusir dari tempatnya. Kenshin segera berdiri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.